Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Di tengah pandemi ini masih tetap semangat kan ya menjalani kehidupan? Berjumpa lagi di dalam Renungan Harian Rabu 10 Februari 2021. Mari kita awali perenungan kita dengan kita berdoa bersama, minta tuntunan Tuhan. Ya Tuhan, Allah sumber cinta kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau boleh izinkan kami membuka mata kami, merasakan cinta kasih-Mu dan hangatnya berkah dan karunia-Mu. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu untuk mengawali kehidupan kami. Biarlah melalui firman-Mu, kami boleh dituntun untuk menjalani kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara, perenungan di Rabu 10 Februari ini saya berikan judul berpengharapan padanya. Nah, berbicara mengenai berpengharapan akan ada kebalikannya ya dengan perasaan kecewa. Kalau pengharapan sesuatu itu kosong, kita tidak mendapatkan apa yang suatu kita harapkan, tentu ada perasaan kecewa yang kita alami, kita rasakan di dalamnya. Nah, tentu teman-teman kita semua pernah merasakan apa itu namanya rasa kecewa. Bahkan ketika kita mengalami masa-masa sulit, kita pernah mengalami rasa kecewa ketika banyak orang tidak mampu untuk menolong kita. Kita menantikan pertolongan, entah itu dari sahabat, dari teman, kolega, atau keluarga, namun pertolongan itu tak kunjung datang. Rasa kecewa itu tentu ada. Rasa kecewa itu tentu membekas di dalam setiap benak kita. Dan ini menjadi proses yang tidak mudah untuk dilewati. Nah, perasaan kecewa itu juga yang dialami oleh Ayub. Seperti yang akan kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Lihat, bagian ini merupakan kelanjutan dari pasal yang ke-5 ketika Ayub, seorang nabi, orang yang saleh dikatakan di sana, harus menimpa penderitaan. Di tengah penderitaan itu, ia meminta pertolongan kepada sahabat-sahabatnya, kepada rekan-rekannya. Namun, apa yang terjadi? Rasa kecewalah yang kemudian timbul dalam diri Ayub ketika ia mengetahui bahwa tidak ada satupun seorang sahabatnya yang memberikan pertolongan kepadanya. Kalau kita baca lagi, ya, memperlihatkan bahwa mereka, orang-orang terdekat dari Ayub ini, takut untuk menolong Ayub. Kenapa? Karena mereka berpikiran bahwa ketika aku menolong orang yang sedang menderita, nanti aku bakal kena derita juga. Ya, daripada aku harus menderita, lebih baik aku menghindar. Nah, acap kali apa yang dilakukan oleh rekan-rekan Ayub ini juga tercermin di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita ingat-ingat kembali, seringkali kita lebih menghindar bukan? Ketika kita melihat ada orang yang terlibat dalam sebuah masalah, kita tidak ingin untuk terlibat jauh, padahal orang yang bersangkutan, orang yang kena masalah benar-benar memohon pertolongan. Bukankah setiap kita juga diutus Tuhan untuk menjadi penolong bagi sesama kita? Ayub ketika melihat kekecewaan itu, ia kemudian tidak lemah imannya, tapi ia justru berpengharapan semakin kuat di dalam Tuhan. Makanya tadi dikatakan di sana bahwa ia tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus, namun ia justru berpengharapan yang lebih kuat ke dalam Tuhan. Nah, mari kita lihat kembali dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menjadi penolong bagi sesama kita? Sudahkah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan?
untuk menjawab pengharapan dari sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Memang kita harus berpengharapan kepada Tuhan, tetapi kita juga harus melihat bahwa diri kita juga diutus Tuhan untuk menjadi penolong. Jangan sampai ada Ayub di sekitar kita yang merasa sendirian ketika ia menghadapi persoalan. Tetapi mari kita responi dengan kita peka dengan lingkungan kita. Kita dipanggil untuk melakukan pertolongan kepada orang lain. Mari jawablah pertolongan itu dengan kita hadir bagi sesama kita. Mari bersama-sama kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengaku bahwa seringkali kami lalai dan bahkan kami gagal untuk hadir di tengah rekan-rekan kami yang membutuhkan pertolongan. Acap kali egois kami lebih tinggi, kami lebih banyak menghindar karena kami tidak ingin terlibat banyak masalah. Namun Tuhan, di hari ini Engkau boleh ingatkan kami supaya kami hadir menjadi seorang penolong bagi rekan-rekan kami. Mampukan kami dan kuatkanlah kami supaya kami mampu menjadi penolong, menjadi perpanjangan tangan akan kuasa-Mu di bumi ini. Kami percaya Tuhan akan memampukan setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara, demikianlah renungan harian di hari Rabu ini 10 Februari. Tetap ingat, di tengah masa pandemi ini tetap semangat, tidak boleh menyerah. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Selalu ingat menggunakan masker dimanapun saudara berada, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan supaya kita bisa mencegah penyebaran yang lebih luas. Selamat merenungkan firman Tuhan, selamat menggumuli dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati saudara.